Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Leni Pratiwi dengan NIM 2005520028. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai audit sumber daya manusia untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah audit manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Saya berasal dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang, Semarang. Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian keunggulan bersaing perusahaan. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi memiliki kolerasi positif dengan penciptaan nilai tambah dan tingkat kualitas keputusan yang diambil dalam perusahaan. Penciptaan nilai tambah bagi perusahaan terjadi jika operasi berjalan sebagai besar, bahkan semuanya. Melibatkan aktivitas-aktivitas yang menambah nilai, baik bagi perusahaan maupun pelanggan. Hal ini terjadi jika seluruh SDM di dalam perusahaan menyadari bahwa segala aktivitasnya harus memberi kontribusi kepada keunggulan bersaing perusahaan. Untuk meningkatkan tanggung jawab seluruh lapisan karyawan pada penciptaan nilai tambah ini, pengelolaan sumber daya manusia harus menjadikan pemberdayaan karyawan sebagai dasar perumusan program dalam bidang SDM dan pelaksanaannya. Dalam hal ini, fungsi SDM memegang peranan dan tanggung jawab yang penting dalam memasok sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi, yaitu kompetensi, loyalitas, dan etos kerja yang tinggi sesuai dengan kebutuhan keunggulan bersaing perusahaan. Menjadikan karyawan sebagai aset berarti menempatkan karyawan pada posisi yang penting dalam strategi bersaing dan pencapaian tujuan perusahaan. Fungsi SDM tidak cukup hanya dipandang sebagai fungsi pendukung operasi dan lebih rendah dari fungsi utama yang lain, tetapi harus ditempatkan pada posisi sejajar. Oleh karena itu, memang pada kenyataannya, salah satu kunci keberhasilan perusahaan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Yang berkualitas hanya dapat diperoleh dari proses pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Disinilah peranan penting fungsi sumber daya manusia tidak dapat digantikan oleh fungsi lainnya dalam memberi kontribusi pada keberhasilan perusahaan. Perusahaan yang berhasil adalah yang mampu melihat sumber daya manusia sebagai aset yang harus dikelola sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Mengingat begitu pentingnya peranan fungsi sumber daya manusia terhadap keberhasilan perusahaan, maka perlu dilakukan penilaian untuk memastikan apakah fungsi ini telah mampu memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan yang meliputi. Yang pertama, terpenuhinya SDM yang memenuhi kualifikasi perusahaan. Yang kedua, proses SDM telah berjalan dengan baik, wajar, dan objektif. Yang ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia menjadi bagian utama dalam pengelolaan SDM. Yang keempat, menjadikan kepuasan kerja karyawan sebagai bagian dari keberhasilan perusahaan. Dan yang terakhir, sederet permasalahan lain berhubungan dengan sumber daya manusia. Untuk memastikan bahwa fungsi sumber daya manusia telah berjalan dan mampu memberikan kontribusi dengan baik dalam pencapaian keberhasilan perusahaan, harus dilakukan penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengendalian program-program sumber daya manusia yang secara menyeluruh terhadap tujuan, rencana, dan program aktivitas sumber daya manusia dilakukan dengan melakukan audit atas fungsi sumber daya manusia. Adapun pengertian audit sumber daya manusia.
merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia, walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen Sumber Daya Manusia tersebut. Tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen sumber daya manusia pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Audit SDM menekankan penilaian evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih ada untuk mencapai tujuan, yang memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih ada pada sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan cara yang pertama yaitu menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, melaporkan keberadaan sumber daya saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik sumber daya manusia. Yang kelima, menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia. Dan yang terakhir, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Kerangka kerja audit. Kerangka kerja audit SDM menghubungkan pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memberdayakan dan melibatkan sumber daya manusia, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan rekomendasi dari hasil audit, perusahaan melakukan perubahan atau perbaikan dalam mengevaluasi pengaruh perubahan-perubahan dari hasil audit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut. Di antaranya, yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusi terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Manfaat audit sumber daya manusia. Dari William B. Werther, Jr. dan Kate Davis menyebutkan beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia, diantaranya yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh, memastikan
ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Yang kedelapan, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam departemen SDM. Yang kesepuluh, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Pendekatan audit SDM ada 3, yaitu menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menilai kinerja program. Selanjutnya, langkah-langkah audit. Ada 5. Yang pertama, audit pendahuluan. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM. Yang ketiga, audit lanjutan. Yang keempat, pelaporan. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai audit pendahuluan. Auditor menekankan auditnya pada penerimaan informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program aktivitas SDM yang diaudit. Informasi diperoleh pada tahap ini mengantarkan auditor pada perusahaan tujuan audit sementara. Tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian untuk menjawab pertanyaan kecurigaan auditor. Untuk mendapatkan jawaban ini, auditor menerapkan prosedur audit yang telah ditetapkan. Audit keuangan memiliki tujuan audit yang sudah jelas, yaitu bukti-bukti transaksi dan laporan keuangan yang dibuat audit. Sementara tujuan audit dalam audit SDM harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan survei awal untuk memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program aktivitas yang diaudit. Tujuan audit merupakan hal yang sangat penting dalam audit SDM, karena audit ini mengarahkan bagaimana audit dilaksanakan, termasuk hasil apa yang diharapkan dari audit tersebut. Ketepatan perumusan tujuan audit ini sangat menentukan keberhasilan audit mencapai tujuannya. Tujuan terdiri atas 3 elemen, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Di sini saya akan mau menjelaskan tentang kriteria. Kriteria dapat berupa yang pertama, rencana SDM. Yang kedua, berbagai kebijakan dan peraturan tentang SDM. Yang ketiga, tujuan setiap program SDM. Keempat, standar operating prosedur yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan. Keenam, standar evaluasi yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketujuh, peraturan pemerintah. Yang kedelapan, standar norma yang merupakan best practice yang diterapkan oleh perusahaan sejenis dalam bidang SDM dapat digunakan sebagai acuan. Dan yang terakhir, kriteria lain mungkin diterapkan. Selanjutnya, menjelaskan mengenai penyebab. Merupakan pelaksanaan program-program SDM dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi SDM yang ada saat ini. Penyebab bersifat positif, di mana aktivitas terjadi sangat mendukung tercapai atau terlampauinya tujuan serta manfaat dari program aktivitas yang dilaksanakan tersebut. Misalnya, pemilihan metode, materi, tutor yang tepat sehingga program pelatihan karyawan dapat mencapai tujuannya, meningkatkan keterampilan disiplin karyawan. Selanjutnya, mengenai akibat. Akibat merupakan suatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan berdasarkan kriteria dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan, dilakukan oleh setiap komponen dalam organisasi. Akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan perusahaan, sedangkan akibat yang timbul dari penyebab negatif akan merugikan perusahaan. Yang terakhir, dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan, dilakukan oleh setiap komponen dalam organisasi.
Akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan perusahaan, sedangkan akibat yang timbul dari penyebab negatif akan merugikan perusahaan. Yang terakhir, review terhadap sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dimiliki perusahaan. Review terhadap sistem pengendalian manajemen. Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajemen, auditor akan mampu lebih dalam memahami kondisi yang terjadi. Dengan demikian, auditor mampu memutuskan apakah tujuan audit sementara yang ditetapkan pada audit pendahuluan dapat ditingkatkan menjadi tujuan audit sementara yang ditetapkan pada audit pendahuluan dapat ditingkatkan menjadi yang sesungguhnya dengan adanya cukup bukti pendukung terhadap permasalahan yang disoroti auditor yang tertuang dalam tujuan audit sementara, atau diabaikan karena terjadi sebaliknya. Di samping itu, berdasarkan hasil review, auditor dapat mengambil keputusan apakah audit dapat dilanjutkan atau tidak, mengingat ketersediaan data yang dibutuhkan, kebebasan dalam melakukan audit, atau tidak menghadapi keterbatasan akses dalam melakukan audit. Selanjutnya ada audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh auditor, meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi merupakan kenyataan real yang ditemukan auditor berkaitan dengan program-program SDM yang ditetapkan perusahaan. Contoh kondisi dapat berupa rendahnya keterampilan karyawan, produktivitas kerja yang rendah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi pada karyawan, tingkat absensi dan berputaran karyawan yang tinggi, dan sebagainya. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai aktivitas dalam mengelola SDM. Kriteria merupakan berbagai aturan, norma, dan standar berbagai aktivitas dalam mengelola SDM. Pedoman bertindak bagi seluruh pihak berwenang dalam pengelolaan SDM. Contoh kriteria dapat berupa pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, ketentuan pemberian insentif, aturan disiplin kerja, kompensasi, dan berbagai pedoman atau norma lainnya dalam pengelolaan SDM. Selanjutnya, memaparkan tentang pelaporan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dalam laporan juga harus disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif. Dalam laporan juga harus disajikan rekomendasi yang disusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapan, laporan juga harus menyatakan dari audit yang dilakukan. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Pada dasarnya, keputusan untuk melakukan tindak lanjut sepenuhnya pada manajemen, tetapi dalam pelaksanaannya audit mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Ruang lingkup audit. Pelaksanaan audit SDM pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah kebutuhan potensial SDM bagi perusahaan, baik kuantitas maupun kualitas, telah terpenuhi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kebutuhan SDM menyangkut besarnya kapasitas SDM yang harus tersedia dalam operasional perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan SDM ini, proses SDM mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan secara selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku secara ekonomis, efektif, dan efisien.
Oleh karena itu, SDM mengevaluasi program baik secara parsial pada satu bidang program atau aktivitas, maupun secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan dari hasil audit, baik dilakukan hanya pada satu departemen, divisi, maupun pada perusahaan secara keseluruhan. SDM harus dikelola sebagaimana halnya aset yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, pola pikir pemberdayaan karyawan empowerment harus menjadi dasar dalam pengelolaan SDM. Ruang lingkup audit SDM dibagi menjadi 3 kelompok, sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, penghentian, penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen atau perolehan SDM. Mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua, pengelolaan pemberdayaan SDM. Meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Yang terakhir, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Pengelompokan ruang lingkup audit SDM dan sumber informasinya. Ruang lingkup audit, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, dan penempatan, orientasi, dan penempatan, angsuran SDM. Data catatan biaya rekrutmen, uraian, dan spesifikasi pekerjaan. Bidang-bidang utama yang dicakup oleh audit atas perolehan SDM. Yang penyusunan staf dan pengembangan. Yang pertama, rekrutmen, sumber-sumber rekrutmen, ketersediaan calon pelamar, lamaran-lamaran pekerjaan. Yang kedua, seleksi dan penempatan. Ada rasio-rasio seleksi, prosedur-prosedur seleksi, adanya peluang kerja yang sama. Yang ketiga, pelatihan dan orientasi. Ada program-program orientasi, tujuan-tujuan pelatihan dan prosedur, tingkat prosedur belajar. Dan yang terakhir, pengembangan karir. Ada keberhasilan penempatan internal, program perencanaan karir, upaya-upaya pengembangan SDM. Audit atas perolehan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana SDM merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan SDM untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas, kuantitas, dan kualifikasinya yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan, bisnis, dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang terutang dalam rencana strategis perusahaan. Menjadikan SDM sebagai sumber kekuatan bersaing berarti menempatkan SDM sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan SDM sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang memberikan kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain. Berbagai program pemberdayaan memberikan ruang bagi keterlibatan SDM secara penuh dalam strategi pencapaian keberhasilan perusahaan-perusahaan. Harus dirancang secara tepat perencanaan SDM ini. Tanggung jawab perencanaan SDM pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan SDM dan Departemen SDM sebagai koordinator yang menangani bidang SDM.
Para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan SDM untuk dianalisis pada Departemen SDM, sehingga rencana SDM dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, harus terjalin kemitraan antara para manajer dan Departemen SDM dalam perencanaan ini. Tahapan dalam proses perencanaan SDM diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Tingginya intensif persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan, customer fokus berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Manfaat perencanaan SDM meliputi perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan, meningkatkan efektivitas kerja, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang, menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Tahapan proses perencanaan SDM. Penerimaan SDM harus mampu memilih sumber tenaga kerja yang paling efisien dalam mendapatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal digunakan untuk meramal permintaan dan kebutuhan SDM sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Ramalan pada dasarnya adalah identifikasi kondisi masa depan yang diharapkan berdasarkan informasi masa lalu yang terjadi saat ini. Hasil dari peramalan ini adalah kebutuhan SDM perusahaan di masa yang akan datang dan dari sumber yang mana kebutuhan tersebut dipenuhi. Ada keseluruhan tahap dalam perencanaan SDM ini menghasilkan suatu rencana SDM yang meliputi rencana perolehan dan pengelolaan SDM serta pemutusan hubungan kerja. Rencana ini dituangkan dalam berbagai bentuk program SDM. Hasil dari perencanaan SDM menjadi panduan dari berbagai program aktivitas SDM yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SDM perusahaan, meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya, serta memberi kepuasan kerja melalui pemenuhan kebutuhan karyawan, baik bersifat finansial maupun non-finansial. Ada rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Proses rekrutmen disajikan pada gambar tersebut. Menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dengan kerja sama antara manajer lini dan karyawan. Yang kelima, mendapatkan sejumlah calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmen. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan atau placement berkaitan dengan pencocokan secara dengan jabatan yang akan dipegangnya.
Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi yang berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjelaskan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pelaksanaan seleksi menghubungkan antara elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan prediktor-prediktor operasional kriteria seleksi. Kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil, sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dari kriteria seleksi. Berapa tujuan yang dapat dicapai melalui seleksi, yaitu yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khusus yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan SDM dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi, mempekerjakan dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menempatkan karyawan. Dan yang terakhir, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan SDM dapat kembali pada waktu tertentu. Mengevaluasi, mempekerjakan dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Memperlakukan pelamar secara adil. Memperkecil kerugian yang akan terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Dan yang terakhir, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Contoh pertanyaan audit yang bisa digunakan dalam audit SDM tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi keterampilan ketenaga kerjaan? Yang kedua, apakah ada isu kritis mengenai suksesi tenaga kerja? Yang ketiga, apakah ada distribusi tenaga kerja yang tidak lazim berdasarkan umur, jenis kelamin, dan lain-lain? Yang keempat, bagaimana perencanaan tenaga kerja dilakukan? Yang kelima, bagaimana rencana sukses untuk pimpinan dilakukan? Yang keenam, apakah proses yang sama dilakukan untuk semua jabatan dan semua lokasi? Yang tujuh, apakah proses dan prosedur dijalankan dengan konsisten? Audit atas pengelolaan SDM, pelatihan dan pengembangan karyawan, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, kompensasi dan balas jasa, keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir kepuasan kerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Di dalam audit pelatihan dan pengembangan karyawan, auditor harus mengerti bahwa mengenai yang pertama, tujuan pelatihan dan pengembangan, yang kedua, kriteria pelatihan, yang ketiga, materi dan prinsip pembelajaran, yang keempat, program aktual, yang kelima, output setelah pelatihan, dan yang terakhir, evaluasi dan timbal balik karyawan. Contoh pertanyaan audit yang bisa digunakan dalam audit SDM tentang pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, bagaimana pelatihan diberikan? Yang kedua, bagaimana program pelatihan dikelola? Yang ketiga, apakah ada staf yang membidangi khusus masalah pelatihan? Yang keempat, apakah proses yang sama dilakukan untuk semua jabatan dan semua lokasi? Yang terakhir, apakah proses dan prosedur dijalankan dengan konsisten?
Perencanaan dan pengembangan karir. Tujuan perencanaan dan pengembangan karir yang pertama, menyelaraskan strategi dan SDM yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Yang ketiga, mendukung keberagaman tenaga kerja. Yang keempat, menurunkan perputaran karyawan. Yang kelima, mendukung munculnya potensi karyawan. Yang keenam, meningkatkan perkembangan pribadi. Yang ketujuh, mengurangi ketergantungan karyawan terhadap pihak lain dalam pengembangan karirnya. Yang kedelapan, memuaskan kebutuhan karyawan. Dan yang terakhir, membantu perencanaan tindakan afirmatif. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program audit, hal sebagai berikut harus ada dalam audit penilaian kerja karyawan. Yang pertama ada tujuan penilaian. Yang kedua, instrumen penilaian. Yang ketiga, petugas penilaian. Yang keempat, siapa yang dinilai. Yang kelima, standar penilaian. Yang keenam, waktu penilaian. Yang ketujuh, pelatihan bagi penilai. Dan yang kedelapan, umpan balik dan implikasi. Unsur-unsur kinerja sebagai berikut. Ada faktor kemampuan atau ability, yaitu knowledge tambah skill. Yang kedua, faktor motivasi atau motivation, yaitu attitude ditambah situation. Human performance sama dengan ability ditambah motivasi. Kinerja as ability dikali effort dikali support. Produktivitas, kemampuan bawaan, ketertarikan, faktor kepribadian, faktor kejiwaan. Ada usaha yang dilakukan, yaitu motivasi, etika kerja, kehadiran waktu kerja, rancangan pekerjaan. Dan yang terakhir dukungan, yaitu pelatihan, peralatan, mengetahui harapan rekan kerja yang produktif. Kompensasi dan balas jasa. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang dapat mendukung peningkatan kerja. Tujuannya adalah menjalin ikatan kerja formal antara perusahaan dan karyawan. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja. Kelima, meningkatkan disiplin karyawan. Yang keenam, mencegah masuknya serikat pekerja ke dalam perusahaan. Yang ketujuh, menghindari intervensi pemerintah. Contoh pertanyaan audit yang bisa digunakan dalam audit SDM tentang kompensasi dan manfaat. Apakah ada kebijakan kompensasi untuk setiap tingkatan, misalnya manajerial, staf, dan pekerjaan? Yang pertama, bagaimana menentukan kebijakan gaji pokok? Yang kedua, apakah sistem pembobotan jabatan digunakan? Ketiga, apakah uraian jabatan selalu diupdate? Yang keempat, apakah gaji tidak tetap atau variabel ada dalam pelaksanaannya? Kelima, bagaimana penentuan kenaikan gaji? Keenam, apakah gaji dikaitkan dengan sistem penilaian kinerja? Ketujuh, apakah sistem penggajian sudah memiliki aturan dan regulasi yang berlaku? Kedelapan, apakah pemberian tunjangan sudah memenuhi persyaratan yang berlaku? Yang kesembilan, apakah proses yang sama dilakukan untuk semua jabatan dan semua lokasi? Dan yang terakhir, apakah proses prosedur dijalankan dengan konsisten? Audit atas pengurangan SDM. Beberapa alasan perusahaan dalam melakukan PHK. Yang pertama, TK melakukan mangkir, pelanggaran maupun tindak pidana. TK mengundurkan diri. Yang ketiga, terjadi perubahan struktur perusahaan. Yang keempat, perusahaan tutup atau pilot. Yang terakhir, tenaga kerja masuk masa pensiun.
Ada beberapa instrumen pengumpulan informasi yang membantu dalam menghimpun data aktivitas sumber daya manusia, diantaranya wawancara. Wawancara yaitu dengan karyawan dan manajer adalah suatu sumber informasi mengenai aktivitas sumber daya manusia. Komentar mereka membantu tim audit mencari bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan. Kritik dari karyawan dapat menunjukkan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh departemen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Demikian juga sumbangan saran manajer dapat mengungkapkan cara-cara untuk memberikan mereka service yang lebih baik. Ada kuesioner. Karyawan wawancara itu menyita waktu dan mahal, serta kerap hanya terbatas pada sedikit orang. Banyak departemen sumber daya manusia yang menggunakan kuesioner untuk memperluas lingkup riset mereka. Selain itu, kuesioner juga dapat memberikan jawaban-jawaban yang lebih terbuka dibandingkan wawancara tatap muka. Dan yang terakhir, informasi eksternal. Informasi adalah sentral dari tim audit. Perbandingan luar memberikan kepada tim audit suatu perspektif terhadapnya. Aktivitas-aktivitas perusahaan dapat dinilai. Cukup sekian materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.